Nanggro danyo merdeka kadap tertuntut. Umat Islam centang perenang. Umat Islam jadi sampah. Diatur, dipimpin, diteror, dikriminalisasi, dibunuh. Umat Islam ratusan tahun sudah merdeka. Sakit nak? Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul adzim. Rasyik-rasyik tuan madum, gure-gure tuan, hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ceramah singkat pada subuh ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah yang Maha Gagah, Maha Perkasa, Maha segala-galanya di dalam kehidupan kita. Mandum-mandum tanyo berasal dari Allah, dan secara pasti tanyo juga akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan tanyo kembali kepada Allah bisa membawa pulang iman, bisa bawa Islam yang kafah, sehingga pada saatnya kita akan diberikan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam juga sama-sama dong kepada Allah senantiasa tercurahkan pada junjungan tanyo Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Urunsi-urunsi tuan mandum, gure-gure tuan sidang jamaah subuh yang mulia. Pada kesempatan subuh ini saya menyampaikan satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya bacakan, yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 179. Tentu harapan kita dengan kajian ini menumbuhkan, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, dan semakin loyal kita kepada Islam. InsyaAllah kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik yang telah dijanjikan oleh Allah pada kita.
Sebelumnya jamaah subuh rahimakumullah, yang tidak pernah lupa, jangan pernah lupa bahwa kita berada saat ini menyusun 2220 atau 1444 Hijriah, di mana kita berada di penghujung kehidupan dunia. Do datang dengan kiamat kubra. Tanda-tanda sudah banyak. Tarasul gempa sebentar-sebentar. Lihat di Turki, di kita juga tidak kurang. Kebakaran, fitnah merajalela dan lain-lain. Ini adalah saat-saat kiamat sudah sangat dekat. Maka dari itu, mari kita kompak, kita bersatu di bawah naungan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Insyaallah, apabila ini kita lupakan, kita tidak akan nanti bisa dipastikan kita tidak akan mendapat husnul khatimah. Tidak. Betapa sayangnya kita, sudah lama kita hidup di dunia ini, tapi tanya tidak bisa membawa pulang iman menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mari kita lihat dalam ayat yang sudah saya bacakan. Ayat ini sudah sering barangkali dibacakan oleh khatib-khatib kita, penceramah-penceramah kita. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Dan sesungguhnya, sungguh-sungguh kami isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Di sini ulun cilun tuan sidang jamaah subuh yang mulia, Allah membahas dalam ayat ini siapa sih yang masuk dalam neraka. So yang damang neraka itu siapa? Ini perlu kita ulang-ulang balik. Nyatanya hamdeme adanya itu kan cukup berbahaya itu. Maka visi misi umat Islam dalam doa sapu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan hidup udip dalam dunia, bahagia juga di akhirat, dan lepas daripada api neraka. Maka oleh karenanya ayat ini mengingatkan kita, janganlah kita termasuk orang-orang yang nanti dicampakkan di dalam neraka jahanam. Siapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasmauna biha. Ada 3 orang ini yang dicampakkan dalam jahanam. Yang pertama, mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya telinga. Ini sarana yang diberikan oleh Allah untuk bisa kita manfaatkan yang efektif dan objektif. Untuk apa? Untuk memahami
ayat-ayat Allah. Nah, ketika seseorang tidak melakukan ini, apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Awaknya seperti binatang ternak, seperti sapi, seperti kerbau dan seterusnya. Ini Allah sebut kepada kita, balhum adal, bahkan manusia itu lebih sesat dan lebih jahat daripada binatang. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Runcilun Tuhan, dalam ayat ini banyak hal kita bisa ambil kesimpulan atau hikmah. Saya dua hal saja, mudah-mudahan kita bersabar ini, insyaallah. Dua hal saja, agar kita dengan usaha kita semaksimal mungkin urau malam, agar kita terhindar daripada neraka, yang memang neraka itu ngeri. Setiap kali, kata Allah dalam surah An-Nisa, kami bakar kulit mereka hangus, kami gantikan dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sadis lagi, sadis sekali. Maka dalam neraka itu, summa la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Azab abadi. Menghindari itu di mana kita cari? Di dunia ini. Di sini tempat mencari agar kita lepas. Kalau dunia ini kita, di dunia ini kita nggak bisa berusaha. Yang terbaik Abi syarah yang gede lapui mandung. Mudah-mudahan tapu insyaallah. Doa kita, usaha kita, insyaallah mudah-mudahan. Rucik Tuhan, sidang jamaah subuh yang mulia. Maka mari kita pahami ayat-ayat Allah. Kita lihat ayat-ayat Allah. Kita dengar ayat-ayat Allah. Al-Quranul Karim adalah merupakan sebuah teoritis, sebuah teori yang memang harus kita praktekkan di dalam hidup. Maka Allah mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini harus dibayinahkan, dimunculkan di dalam hidup, dapat terang Al-Quran di dalam hidup. Ini orang yang selamat. Ada sahabat bertanya pada Rasul, maksud kami pada Siti Aisyah. Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana sih akhlak Al-Quran? Bagaimana sih akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quranul Karim. Duduk Nabi, diam Nabi, jalan Nabi,
perkawinan Nabi, muamalah beliau, munakahat beliau. Semuanya Al-Quranul Karim. Siapa sih yang tak kagum pada Rasul? Bukan hanya umat Islam, bukan. Kafir-kafir hormat pada Rasul. Maka dalam ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Enggak pernah Rasulullah berbicara sesuai dengan hawa nafsu, enggak pernah. Walau satu detik. Yang beliau ngomong wahyu. Orang gemetar ketika Rasul ngomong. Kenapa? Getaran wahyu yang ada di dalam tubuhnya muncul. Nggak usah Rasul lah. Ingat nggak dulu Khomeini, terserah beliau itu Syiah, terserah dulu. Ketika dia berorasi, Amerika itu gentar, takut. Itu baru orang Syiah. Saya nggak berani bilang kafir mereka itu. Yang jelas mereka Syiah dulu. Musuh Islam itu gentar. Kenapa? Diangkat wahyu ke permukaan. Ini tengku-tengku yang dirahmati Allah. Sederhana itu. Kita hari ini kan mengatakan Rasulullah sukses 23 tahun. 11 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Sukses. Nanggro dan yang merdeka kadap tertuh-tuh. Umat Islam centang perenang. Umat Islam jadi sampah. Diatur, dipimpin, diteror, dikriminalisasi, dibunuh. Umat Islam ratusan tahun sudah merdeka. Sakit tak? Sakit. Karena kita lari dari wahyu. Lari dari wahyu. Wahyu ini kan sistem hidup. Syir atau wamin haja. Sistem hidup kita wahyu. Hari ini banyak orang tak mampu lagi baca Quran, apalagi memahami, apalagi praktek. Hati-hati, kita akan dimasukkan di dalam neraka jahanam berjilid duan. Sangat berbahaya ini. Al-Quranul Karim 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.439 kalimat, 340.740 buah huruf. Akan Allah tanyakan nanti kepada kita hari kiamat. 6.000 ayat-ayat Al-Quranul Karim, kau berapa ayat yang paham? Coba aku nyutanya kadati usia berpuluh. Yang menyudahi nguruk kiamat ya Allah 6.000 boh ayat long pada boh ayat namu pom. Ketika kita tidak paham lagi, ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dikasih hati, tidak mau dia memahami ayat-ayat Allah. Ini kan aneh, tapi nyata. Memang dunia akhir zaman banyak hal-hal yang aneh.
Disebut oleh Rasul, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam dulu datang dalam keadaan aneh, kembali dalam keadaan aneh. Berbahagialah orang-orang aneh, ya Rasul. Sonyan al-ghuraba, ya Rasul, orang-orang yang menghidupkan sunnahku di tengah orang tenggelam dengan keduniawiannya di dalam hidup. Rasyiklah Tuhan, sidang jamaah subuh yang mulia, mari kita sadari persoalan ini. Aneh kan? Maka jiwanya aneh. Apa misalnya aneh? Ayam mati dalam lumbung padi, manok mati dalam kerung padi. Aneh tak? Aneh. Tikuh mati lampang beru. Aneh tak? Aneh. Umat Islam mati dalam Quran. Musabakah mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional, internasional. Tiap tahun habis peng tabampang le musabakah. Orang semakin jauh dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Nah negara Iran ilung na Iran home juara MTQ enggak salat, banyak tinggal salat. Lucu nak? Lucu. Masa juara MTQ banyak meninggalkan sholat? Aneh. Aneh. Maka oleh karenanya, Rasyiklah Tuhan, mari kita memahami ayat-ayat ini. Saya dalam poin pertama ini satu lagi saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Hari ini banyak terjadi situasi, kondisi yang yang tidak benar terhadap Al-Quranul Karim. Ini sigalan orang, bagaimana orang hari ini memperlakukan Al-Quranul Karim. Rasulullah menjadi akhlak. Tanya Al-Quran. Coba kita lihat. Umat Islam memperlakukan Quran bahan ngerajah, yang merajah bahasa ayat Quran. Salah tengku, hana lu bukan salah. Itu yang tengkunya enggak bukan salah merajah, hana salah. Merajah itu sunnah, bagus. Ruqyah. Rasulullah pernah teken kasus salah seorang sahabat Nabi yang melakukan ruqyah. Boleh? Boleh. Al-Quran hari ini dipakai untuk ruqyah. Al-Quran hari ini itulah potongan-potongan ayat Yasin, Toha, Kaf, Haya, Ain, Sod, Hamim dibulit-bulit, diikat bak ke in. Ini azimat. Poi poi damang lawese wallahu alam. Ini kondisi yang kontradiksi. Tapi tengku dah baca tabat yada tapi tedang cik. Luka dadang tedang. Saya mau katakan ini persoalan-persoalan kecil. Yang diamalkan ini persoalan-persoalan kecil. Pada 4 long ini Ustaz, nah jap baca Quran pat hai baru kena rumah mati lentanya ngilong ma tunggu imum menyana rumah mati dah baca Quran menyana rumah mati ira ledak soal ni jak kena maju coba
Ni tanya lah Pak Long, Tengkuna salah dah baca Quran baru mati. Tidak ada salah. Enggak ada. Benar. Apakah hadir Al-Quran ke muka bumi untuk ini? Untuk meraja, untuk ikat-ikat bakain, untuk kaligrafi? Bukan. Al-Quranul Karim hadir watih muka bumonya untuk menghidupkan bumi dengan wahyu. Itu. Jangan salahkan Al-Quran. Kata Abul A'la Al-Maududi, kalau kamu hanya dapat setetes dari air laut, jangan kamu klaim Islam itu salah. Setetes. Al-Quran ini, tunggu-tunggu sekalian, bicara ekonomi, bicara politik, bicara militer, sosial budaya, seni, olahraga. Bukan untuk meraja. Saya tidak mengatakan salah. Jangan digunakan yang kecil-kecil, gunakan yang besar. Islam bisa mengatur negara. Islam bisa mengatur umat manusia datang ke bumi ini. Itu gabung dengan kaligrafi, gabung dengan MTQ. Masa juara MTQ enggak salat? Astagfirullahaladzim. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini neraka jahanam. Hati-hati. Al-Quranul Karim merucik lunduan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini mukjizat. Dan bukan sekadar mukjizat, mukjizat yang terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Untuk apa mukjizat? Untuk lawan kafir. Lihat bagaimana Ibrahim dicampakkan dalam api, aman. Ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ada 9 mukjizatnya. Lawan kafir. Mukjizat lawan kafir. Dan kafir kalah. Madanya orangnya mana mukjizat aku yang sajan tu. Punya mukjizat Al-Quran. Masa kita hari ini miliki mukjizat, tapi kita ditindas sama kafir? Aneh tak? Aneh. Umat Islam usaun kausai sail, kata Rasul, hari ini seperti buih dalam lautan. Coba lihat buih, kemana ombak, gelombang, badai, ke sana dia. Umat Islam hari ini dibeli oleh kafir dengan harga sesuai level. Naik blok 3 juta, 3 juta, 1 miliar, 1 triliun. Ada yang 1 bungkus Indomie, 1 kain sarung. Betapa rendahnya umat Islam. Kita orang hebat, kita orang unggul, kok kita rendah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan merasa hina, jangan merasa gundah, kau tinggi. Beriman dong. Dan jika kamu beriman pada Allah,
Rojik lunduan. Dalam surah Al-Maidah 66. Apa kata Allah? Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Sekiranya mereka ini menegakkan Taurat, menjalankan Taurat dan Injil, Bani Israel aman. Sekiranya mereka menjalankan wa ma unzila ilaihim min rabbihim, yaitu Al-Quranul Karim, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, kata Allah. Sungguh mereka akan dapat makanan dari langit, mereka akan dapat makanan dari bumi. Kujamin kau jalankan Al-Quranul Karim. Ini Al-Quran bicara. Kalau kita bisa menjalankan Al-Quranul Karim, rezeki yang ada di langit, di bumi, Allah limpahkan untuk kita. Ini rezeki Tuhan yang dirahmati Allah SWT. Saya simpulkan sementara. Poin pertama, mari kita sumbangkan harta kita, jiwa kita, raga kita, tenaga kita untuk umat ini paham Quran. Tengku, mai kamu kena mubud. Nah, siru salikin, idab zabila, idab iyanah, mahali tufah sampai ke atas. Punah talah, hana tahu apa talah. Itu petunjuk praktis. Al-Quran adalah merupakan mata air. Silahkan ngaji terus. Jangan lupakan Al-Quranul Karim. Kalau tidak, kita akan nanti dimasukkan kita ke dalam neraka jahanam. Ini satu lagi nih Bu. Nah, memang yang mekara nampu satu lagi. Dari ayat ini, manusia ini kata Allah tadi, manusia turun pangkat, derajat manusia jadi hewan. Makanya dibuka hewan dalam Quran, tuku-tuku sekalian, ada Allah samakan manusia ini seperti babi. Ada Allah samakan manusia dengan anjing. Ada Allah samakan manusia dengan monyet. Ada Allah samakan manusia dengan keledai. Sayang tak itu? Sayang. Ketika hilang tiga tadi, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ini hilang, manusia di bawah peringkat hewan. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini yang poin yang kedua saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Ada tiga hal penting kita pahami bagaimana kita harusnya kita hidup. Coba kita lihat. Pertama, hidup yang paling rendah, hidup tumbuh-tumbuhan. Dua, hidup hewan. Yang paling tinggi, hidup insan, manusia. Bagaimana hidup tumbuh-tumbuhan? Mbak Kaye ditanam, hidup, tumbuh, kering, layu, mati. Itu pohon. Hidup tumbuh rendah.
Hidup hewan lebih tinggi. Hewan hidup rasa, bukan hidup tunggu. Dia merasakan senang, dia merasakan susah, dia merasakan sakit. Maka kalau kita kurban potong hewan yang cepat, cepat. Pisau tumpul, sembelih hewan, haram makan hewan ini, dia dinamakan bangkai. Cepat, karena dia merasakan sakit. Hidup hewan, hidup rasa. Nah, ini yang ketiga ini, teman. Yang ketiga ini hidup insan. Hidup manusia itu hidup sadar. Kesadaran. Coba tuh baca di dalam buku-buku ilmiah. Ya, manusia ini harus sadar. Ya, harus sadar. Religious experience, religious consciousness. Ada dua. Manusia itu harus hidup sadar. Maka dalam ayat tadi, hati ada, mata punya, kuping punya, dia tidak sadar. Akibatnya dia hidup dalam terjajah mentalnya. Tuh. Maka tingkatkan, mari kita hidup ini sadar, teman sekalian. Saya tidak mengatakan orang kafir lebih bagus, tidak. Muslim tetap, maksud kami Islam tetap hebat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi. Tapi sini kalau kafir. Jepang yang dominan kafir. Di Jepang agama yang paling bebas dianut adalah di Jepang. Satu rumah ada 5 agama. Ayahnya lain, istri lain, anak lain. Kesadaran hidup tinggi sekali orang Jepang. Yang lampu merah, walau kosong, nancap, dia tetap berhenti. Maka oleh karenanya, bersih tuan, mari ya, mari kita tingkatkan ke posisi kita manusia hidup sadar. InsyaAllah, terus sekalian, mudah-mudahan kajian ini akan meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain kita akan kembali. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahil hidayati wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.